Salam sukses dan luar biasa komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Luar biasa. Hari ini saya dapat kiriman buku lagi dari sahabat penyair dari Surabaya, Mas Andi Yulianto. Luar biasa. Ini kawan saya yang satu ini memang produktif. Di era Covid ini bekerja dari rumah. Wah, beliau ini pokoknya selalu berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Ini memang sebuah teladan yang luar biasa bagi seorang dosen seperti Mas Andi Yulianto ini dari FPS Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FPS UNESA Surabaya. Ini luar biasa. Jadi memang ini buku yang dikirim ini merupakan antologi puisi. Jadi ini seri antologi puisi yang kedua setelah yang awal kemarin betul-betul sudah dikirimkan. Ini 1000, ini bagian menjadi bagian proses yang dituangkan ide gagasannya dalam judul Sekar Mata Saujana. Sekar Mata Saujana, Sekar Mata Saujana, Sekar Mata Saujana. Nah, ini luar biasa. Jadi memang Mas Andi ini keren. Jadi kalau dilihat dari puisi yang ditulis oleh Mas Andi ini, ada 1000 puisi. Ada 1000 puisi, tapi ini puisi yang muncul di sini ada 999. Ini menjadi salah satu upaya bagaimana Mas Andi menjadi contoh yang betul-betul bukan sekedar memberi contoh. Menjadi teladan yang betul-betul bukan sekedar memberi teladan kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh komunitas Ratu Lisa di Indonesia. Jadi Mas Andi Yulianto ini senantiasa menunjukkan implementasi produktivitas berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam bentuk syair-syair puisinya. Sekarang kita lihat di salah satu puisinya di awal. Ini puisi yang pertama. Puisi yang pertama saya bacakan, Pengorbanan dan Keikhlasan. Ilalang sadar tidak mempunyai bunga yang indah seperti halnya mawar. Tapi ilalang selalu ikhlas saat disuruh pergi dari sebuah taman karena mengganggu pemandangan. Itulah pengorbananmu. Ini puisi yang pertama yang ditulis oleh Mas Andi Yulianto dari kumpulan puisinya ini. Jadi pengorbanan dan keikhlasan. Ilalang sadar tidak mempunyai bunga yang indah seperti halnya mawar. Tetapi ilalang selalu ikhlas. Ilalang selalu ikhlas saat disuruh pergi dari sebuah taman karena mengganggu pemandangan. Itulah pengorbanan. Pengorbanan sang ilalang. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di Indonesia, jadi memang berkorban itu memang berat. Berat kawan berat. Jadi memang Mas Andi menggambarkan konteks yang ada dalam puisinya ini luar biasa. Pengorbanan. Jadi puisi-puisinya memang ditulis dengan lugas, ada makna tersirat juga tersurat. Misalnya ini, puisi yang keenam. Harta. Harta tidak bisa membeli kesetiaan cinta. Namun ujian terberat kesetiaan cinta adalah tidak punya harta. Itu puisi yang keenam. Lalu ketika kita lihat puisi yang ke-297. Santun. Berhormat pada yang tua adalah kesantunan. Maka pesan yang disampaikan Mas Andi di sini, santunlah kepada orang yang lebih tua. Jadi puisi yang ke-297, santun, berhormat pada yang tua adalah kesantunan. Lalu kita lihat puisi yang ke-540 tentang cinta dan kenyataan. Cinta adalah kenyataan yang harus dihadapi. Cinta adalah kenyataan yang harus dihadapi.
Dan itu memang jadi sebuah nilai rasa, nilai kearsan, nilai cipta. Ketika berpuisi itu bisa kita lihat dalam berbagai rona, ide, gagasan, imajinasi, fakta, dan sangat luar biasa. Ini kalau kita lihat puisi-puisi yang ditulis oleh Mas Andi ini luar biasa. Ini seperti puisi Cinta adalah mempertemukan. Ini puisi 690. Cinta adalah mempertemukan sekaligus memisahkan. Cinta, deritanya tiada berakhir. Itu Patke yang mengatakan. Tapi Mas Andi mengatakan cinta adalah mempertemukan. Cinta adalah mempertemukan sekaligus memisahkan. Lalu kalau kita lihat puisi yang ke-709 hingga angka 709, 709. Ini angka yang betul-betul luar biasa, unik. Karena puisinya juga unik. Judulnya Kematian. Kematian adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Itulah kematian. Lalu kita lihat puisi Mas Andi 733. Ini cinta lagi nih. Cinta adalah kebaikan. Cinta adalah kebaikan. Oleh sebab itu indah. Jadi memang cinta itu kadang sedih, kadang indah, kadang butuh pengorbanan, dan juga kadang memang luar biasa. Itulah cinta, mempertemukan dan juga memisahkan. Dan disitulah puisi-puisi yang ditulis oleh Mas Andi dalam antologi puisi Sekar Mata Saujana. Sekar Mata Saujana. Ini betul-betul luar biasa. Ini saya bacakan puisi Mas Andi yang ke-803. Angan-angan tahun depan. Ini puisi ini, angan-angan tahun depan ini saya persembahkan untuk Mas Andi dan juga untuk saudara-saudara dan komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia yang memang sedang berangan-angan tahun depan ya. Satu hal yang kau lakukan di hari ini itu lebih baik dari 1000 angan-angan yang akan kau lakukan di tahun depan. Tek, kotek, dan konteks. Mas Andi menyiratkan makna yang luar biasa. Sepanjang nafas masih bersama kita, lakukan sesuatu. Jangan hanya berangan-angan, tapi lakukan sesuatu. Karena itu lebih baik dari 1000 angan-angan yang akan kita lakukan di tahun depan. Itu puisi yang ke-803. Sekarang kita lihat puisi Mas Andi yang ke 908, Mulia. Menjadi pahlawan adalah pilihan untuk mengabdi pada jiwa-jiwa mulia. Luar biasa. Mulia. Menjadi pahlawan adalah pilihan untuk mengabdi pada jiwa-jiwa mulia. Dan sekarang susah mencari pahlawan-pahlawan seperti era dulu. Ini puisi ke-929. Burung, bangau membutuhkan kerbau sebagai teman di persawahan. Jangan pernah merasa sendiri di dunia ini, karena ada teman yang membutuhkanmu. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, seluruh komunitas di Ratu Lisa di seluruh Indonesia, jangan merasa sendirian, karena teman-teman kita masih membutuhkan keberadaan kita. Dan disinilah sebenarnya menjadi salah satu bagian penting apa yang dikatakan dan diwujudkan oleh Mas Andi dalam puisi-puisinya. Ini saya bacakan puisinya yang ke-998. Bukan
hanya mengeja dan menghafal. Bukan hanya mengeja dan menghafal namamu, namun bagaimana menyentuh hakikatmu, menyentuh hakikatmu. Dan puisinya yang ke-999, sadar. Akhirnya, semakin tambah usia, aku semakin sadar. Sebagai manusia, akulah makhluk, engkau sang pemilik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di Indonesia. Jadi itu puisi yang ditulis oleh Mas Andi Yulianto ini memang betul-betul luar biasa. Dari ide, gagasan, berdasarkan fakta dan data empirik yang diungkapkan dengan diksi-diksi dan gaya bahasa yang memiliki citraan yang luar biasa. Ini betul-betul menjadi bagian yang luar biasa dalam antologi puisi yang ditulis Mas Andi ini. 1000 ya, kalimat puitika kehidupan 4.0. Ini kalau kita lihat karya Mas Andi. Mas Andi ini memang luar biasa. Mas Andi Yulianto ini memang beliau menyukai kebudayaan yang sangat luas. Ini kalau kita lihat menyelesaikan studinya SD itu di Kawangan, di Kuangsan, Kecamatan Sejati, SMP 2 Sidoarjo, SMA-nya di Sidoarjo, SMA 1 Sidoarjo, lalu pernah kuliah D3 Akademi Kesehatan Lingkungan di Surabaya. Setelah itu lulus S1 Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UNER. Lalu S2-nya Ilmu Sosial Pascasarjana UNER. Nah, ini Mas Andi ini memang pernah menjadi wartawan pada tahun 2000. Kemudian menjadi dosen luar biasa MK UNER tahun 2000-2006 dan bekerja di beberapa universitas di Surabaya. Setelah itu menjadi dosen tetap di Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni di UNESA Surabaya mulai 2005 sampai sekarang. Menjadi narasumber bidang bahasa dan sastra, semiotik, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian selalu aktif menulis di media cetak, kemudian radio, televisi, dan ini yang luar biasa. Beliau ini memang sering menjadi ahli bahasa di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, beberapa mata kuliah yang diampu, banyak mata kuliah, ada jurnalistik, analisis wacana, korespondensi, kemudian juga menjadi bagian penting karya-karya buku yang sudah ditulis, luar biasa ini. Buku-buku yang ditulis meliputi ada bahasa dan politik, ada forensik berbahasa, bahasa dan sastra, bahasa dan budaya, bahasa Indonesia, karya ilmiah, dan masih banyak lagi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berkarya itu berarti membangun keabadian. Menulis berarti membangun keabadian. Seperti Mas Andi ini berarti betul-betul sudah membangun keabadian. Karena dengan karya, dengan ide, dengan imajinasi yang dituliskan, itu betul-betul wujud nyata. Seperti puisinya tadi, bukan semata-mata angan-angan belaka, tetapi betul-betul real, diwujudkan, dikatakan, bukan sekadar dibayangkan, bukan sekadar diimajinasikan, bukan sekadar disimpan dalam hati, tapi diungkapkan, dinyatakan, dan akhirnya itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan untuk bisa menjadi sekar mata saujana. Hidup dan kehidupan akan terus menerjang, meradang, dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kebersamaan itu akan selalu muncul dalam ide dan gagasan tertulis, seperti yang katakan Mas Andi Yulianto. Ide dan gagasan itu jangan pernah hanya disimpan dan diangankan, tetapi tuliskan. Ingat, selalu berliterasilah dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca, karena itu akan membangun keabadian. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita agar kita menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat.
Menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menjadi motivasi dan selalu menginspirasi. Dan jadilah manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Disinilah kekuatan kita agar kita tetap menyinari bumi, bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, tiada henti.